adalah saat di mana jiwa kita berbicara dengan pencipta kita. Di dalam doa kita tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi berjumpa dengan Tuhan yang mengenal hati kita. Pada Januari 2026, Majelis GKI Harapan Indah akan membuka Hope House of Prayer, sebuah wadah bagi jemaat maupun simpatisan untuk datang dan berdoa di gereja. Adapun kegiatan ini akan dilangsungkan setiap hari Rabu pada durasi pukul jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Jemaat sekalian dan simpatisan dipersilakan datang ke gereja ini dengan durasi waktu yang sudah ditentukan, yaitu jam 9 sampai jam 1 siang. Adapun tempat di mana kita akan berdoa, wadah yang diberikan untuk jemaat berdoa yaitu di tempat ini, di ruang ibadah Kebaktian Umum GKI Harapan Indah. Saudara semua dipersilakan untuk datang ke gereja dan mengisi buku kehadiran dengan menuliskan nama dan jam masuk. Setelah itu, saudara sekalian dapat mengambil kertas doa yang telah disediakan. Nikmati waktu doa secara pribadi sesuai dengan kerinduan hati saudara. Bila membutuhkan dukungan doa, tuliskan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa kembali, selamat berbakti pada pagi hari ini. Tema kebaktian pada hari ini adalah hadapi tantangan dengan bijak yang akan dibawakan oleh Evangelis Cahya. Jemaat dihimbau untuk menjaga kehikmatan dan dengan tidak makan atau minum di ruang ibadah, terutama di ruang bayi, supaya kebaktian dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk yang membawa bayi, anak kecil, jika anaknya 1 diharapkan orang tuanya 2 saja yang di dalam. Jika anaknya 2, orang tuanya juga 2. Karena kasihan kalau bayi yang lain tidak mendapatkan tempat di ruang bayi. Kita mulai dengan saat Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berkat mulia
umat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita mulai dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Umat terkasih, di Natal tahun ini kita masih menghadapi dunia yang diliputi oleh peperangan, penindasan, dan penderitaan yang tiada akhir. Kenyataan ini membuat kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Di mana Allah dalam situasi seperti ini? Tema hari ini mengajak kita untuk menghadapi kenyataan dan tantangan hidup dari sudut pandang ilahi, agar kita bijak untuk meresponnya. Sudahkah kita meyakini penyertaan Tuhan di tengah kondisi yang tak menentu? Apakah kita berani menghadapi atau justru melarikan diri dari kenyataan tersebut? Umat dipersilakan untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Maha Kasih, terkadang kami meragukan kehadiran-Mu, kurang bijak dalam mengambil keputusan, lebih mementingkan kenyamanan diri di tengah tantangan dan penderitaan. Ampuni dan sucikanlah hati kami, baharulilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menghadap tantangan dengan hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Anak Lembut, kami berdoa. Amin. Engkau diutus
Bagi setiap kita yang bersedia dibarui oleh kasih Allah, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Namun oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu.
ada pengisian pujian dari Pak Moan Sirait. Dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segalanya yang ku miliki ku dapat darimu. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan sebab kasih-Mu besar. Berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segalanya yang ku miliki ku dapat darimu. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan sebab kasih-Mu besar. Oh pakailah hidupku memasyurkan kasih-Mu. Kan ku beritakan korban-Mu di kayu salib. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan
Terima kasih untuk Pak Halomon atas persembahan pujiannya. Bapak Ibu, kita akan memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur apabila Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah. Dan kami saat ini yang hadir menyambut undangan ibadah yang Tuhan adakan dalam kehidupan ini. Dan ketika kami boleh berkumpul, ini merupakan satu anugerah dari Tuhan. Tanpa terasa kami sudah memasuki penghujung tahun di tanggal 28 Desember ini. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama boleh mengevaluasi kehidupan kami dan boleh menolong kami untuk menghadapi tantangan ke depan yang mungkin tidak terlihat, belum kami hadapi. Kiranya Engkau yang menolong kami di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kekuatan, perlindungan, dan pencerahan bagi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami hamba-hambamu siap mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Di bawah perikop doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Dialah juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita meresponi pembacaan pertama dengan menderaskan Mazmur 148. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi
hai anak-anak darah, hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Marilah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi berita semua pencipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, tetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya Dia saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segala semesta. Bacaan kedua menurut Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Di bawah perikop, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian, ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan karena takut kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk menamaikan dosa umat. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, dan ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan berdiri, mari kita menyambut bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai 23. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai 23. Menyingkir ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan mereka melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya
dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Namun setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tidak terasa udah memasuki tanggal 28 di penghujung tahun 2025 ini. Terasa Bapak Ibu? Mungkin ada yang nggak terasa, mungkin ada yang terasa banget Pak, ya. Mungkin ya biasa-biasa aja Bapak Ibu, ya. Nah, di minggu terakhir di tanggal 28 ini kita akan merenungkan bersama, yaitu tentang hadapi tantangan dengan bijak. Perenungan firman Tuhan hari ini sebagai sebuah evaluasi dan juga sebagai persiapan kita untuk memasuki tahun yang baru, Bapak Ibu. Hadapi tantangan dengan bijak. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita ketika menghadapi tantangan, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Ini ada beberapa gambar yang saya berikan, ya. Nah, ini beberapa gambar yang biasanya kita lakukan ketika menghadapi tantangan. Ada yang memviralkan, Bapak Ibu, ya. Itu ada yang ngetik-ngetik, kemudian ada kolom chat dan lain sebagainya, ya. Diviralkan karena katanya no viral, no justice, Bapak Ibu. Ya, saking viralnya sampai Instagram gereja pun juga kena, Bapak Ibu, ya. Kalau ada yang sempat ngeliat di Instagram GKI Harapan Indah sempat terjadi serangan-serangan dan scammer-scammer Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang menganggap tantangan itu diketawain aja, ya. Makanya saya ada gambar kucing, seakan-akan tantangan itu ya udah deh diketawain aja, dibikin jokes dan juga dianggap tidak ada. Lalu ada juga yang menghadapi tantangan dengan belajar life skill yang baru, ya, mendengarkan podcast, kemudian belajar, ya, yang gambar paling pojok kanan itu Bapak Ibu, ya, belajar mendengarkan podcast, mendengarkan cerita orang lain, belajar menghadapi tantangan yang dihadapi, ya, menambah skill. Lalu ada juga yang pojok kiri bawah, me time, Bapak Ibu. Ya udah deh, ada tantangan, aku santai-santai dulu. Ya, me time dulu, healing dulu, berproses dulu. Katanya waktu yang menyembuhkan. Ya. Lalu ada juga yang menghadapi tantangan itu dengan nongkrong, ngopi, ya. Dan juga ini nggak cuma anak muda, ternyata bapak-bapak pun juga banyak yang melakukan itu. Di rumah ada masalah, tiba-tiba keluar aja pergi ke Lapo misalnya, atau mungkin ke Kopitiam gitu ya. Nah, banyak yang mengadakan itu. Wes, kalau masalah nggak bisa diselesaikan, ditinggal ngopi aja katanya. Ya. Nah, ini beberapa hal yang Bapak Ibu mungkin pernah lakukan ketika menghadapi masalah. Dan juga ada beberapa orang yang akhirnya inhale, exhale, maksudnya menghirup napas, mengeluarkan napas, berusaha positif, ya, berusaha untuk mengendalikan diri, mengendalikan apa yang terjadi dalam hati, ya, itu banyak hal yang dilakukan, menjaga kesehatan mental dan lain sebagainya.
Nah Bapak Ibu, ini hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah di dalam Injil Matius pasal 2 tentang orang Majus dan bagaimana keluarga Yesus di dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi saat itu. Ada 2 poin yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu mengenai menghadapi tantangan dengan bijak. Yang pertama, ketika kita menghadapi tantangan, lihatlah kepada hikmat Tuhan yang akan memandu hidup kita. Hikmat Tuhan itu akan memandu hidup kita. Bapak Ibu, mengenai hikmat ini, hikmat itu bukan sekedar pengetahuan secara kognitif, tetapi hikmat itu adalah the way of life. Bagaimana kita bersikap, bertindak, bertingkah laku, itu berdasarkan hikmat. Tidak ada yang bisa ngajarin. Kita mungkin ada yang mendapatkan hikmat itu melalui pengalaman-pengalaman hidup. Tidak ada guru yang mampu mengajari secara detail bagaimana kita mendapatkan hikmat. Karena Amsal mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita mengatakan aku butuh hikmat, aku perlu hikmat, hikmat itu dari Tuhan sendiri. Dari hati kita yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat, pengertian, sehingga kita bisa menghadapi masalah yang kita saat ini sedang hadapi. Hikmat Tuhan memandu hidup. Kita lihat dari kisah para Majus, Bapak Ibu. Nah, para Majus ini adalah orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar dari timur yang mengikuti petunjuk bintang untuk bisa berjumpa dengan sang anak. Para Majus dari timur tidak pasti tempatnya itu di mana, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan mereka dari Ethiopia, ada yang mengatakan dari daerah Mesopotamia, timur dekat kuno sana, Bapak Ibu, ya. Yang pasti Alkitab mencatat mereka dari timur, dari posisi yang sangat jauh dari Yerusalem, ya. Bahkan mereka sampai ke Yerusalem pun itu membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Mungkin ada sekitar 1 tahun mereka perjalanan, Bapak Ibu. Kenapa begitu lama? Karena orang Majus ini nggak cuma 3 orang, Bapak Ibu. Ya, kalau drama Natal kan biasanya orang Majusnya 3 gitu kan ya. Enggak Bapak Ibu, ini banyak rombongan. Ya. Kenapa drama Natal itu selalu 3? Karena mengikuti persembahannya yang dibawa emas, kemenyan, dan mur. Makanya cuma 3. Padahal sebetulnya banyak Bapak Ibu. Ya, mereka rombongan. Bayangin mereka itu bawa harta, emas, kemenyan, dan mur. Masa 3 orang Bapak Ibu? Menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer tanpa ada pengawalan, tanpa ada rombongan yang kuat, mereka pasti dirampok di tengah jalan. Ya, mereka ini menempuh jalan beribu-ribu kilometer dengan petunjuk bintang yang mereka lihat. Bintang ini berbeda dengan bintang-bintang yang mereka pernah lihat. Mereka ini para peneliti astronomi, Bapak Ibu. Mereka sangat menguasai benda-benda di angkasa, di langit itu, Bapak Ibu. Dan singkat cerita, mereka sudah sampai ke Yerusalem. Ya, waktu di Yerusalem, mereka langsung ke istana Raja Herodes. Kenapa istana Raja Herodes, Bapak Ibu? Karena mereka tahu bintang ini menunjukkan adanya kelahiran seorang raja. Dan mereka langsung menuju ke istana raja. Yang pada saat itu di Yerusalem hanya ada istana Raja Herodes. Dan ketika mereka masuk, Herodes kaget. Ya, dari mana? Aku nggak ada anak. Aku nggak ada keturunan yang lain yang akan meneruskan. Kok ini tiba-tiba ada orang asing mengatakan ada seorang raja yang baru lahir. Bapak Ibu, Herodes yang di zamannya Yesus yang dijumpai oleh para Majus ini termasuk Herodes yang kejam, Bapak Ibu. Kenapa? Sebelum kisah ini ada sejarah mencatat bahwa Herodes ini sudah membunuh semua orang yang punya potensi untuk menjadi raja menggantikan dia. Makanya Alkitab mencatat pada waktu para Majus datang,
ke istana Raja Herodes memberitahukan tentang kelahiran seorang raja, kota Yerusalem itu gempar, Bapak Ibu. Gemparnya kenapa? Karena takut. Waduh, ada raja lagi. Pasti nanti Herodes akan berbuat keji kembali. Ya, pada waktu lalu aja dia sempat membunuh semua orang yang berpotensi jadi raja. Ini ada raja yang baru lahir lagi. Makanya Yerusalem itu gempar, Bapak Ibu. Dan seluruh istana itu juga gempar. Siapa lagi ini yang lahir? Ya, nggak ada tanda-tandanya. Nah, Bapak Ibu, kemudian ya mereka bertemu dengan para imam, dan imam itu membacakan nubuat para nabi. Dan lewat pembacaan terhadap nubuat para nabi ini memandu orang Majus yang pada akhirnya pergi menuju ke Bethlehem. Nah, kemudian singkat cerita, kita tahu sendiri kisahnya, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai sebuah persembahan yang istimewa yang mereka biasa persembahkan kepada seorang raja. Satu harta benda yang mahal harganya, Bapak Ibu. Dan kemudian setelah pulang dari rumah itu, orang Majus dijumpai oleh malaikat Tuhan, dan sesuai dengan petunjuk Tuhan melalui malaikatnya berbicara dalam mimpi, para Majus jangan melewati jalan yang sama. Harus melewati jalan yang lain, jangan sampaikan kepada Herodes tentang di mana bayi itu berada, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebetulnya bukan bayi-bayi amat ya Bapak Ibu ketika para Majus itu berjumpa dengan Yesus. Karena indikasinya adalah Herodes menyuruh membunuh anak berumur 2 tahun ke bawah. Yang berarti usia Yesus pada waktu itu mungkin sudah 1,5 tahun dan 1 tahun lebih, Bapak Ibu. Dan disinilah orang Majus kembali mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, lewat perenungan ini saya kemudian merenungkan. Kita terkadang juga suka menghadapi dilema antara lebih memilih mengikuti otoritas di dalam pemerintahan atau mengikuti firman Tuhan. Ya. Dan terkadang di dalam pergumulan ini ada beberapa di antara kita yang akhirnya kompromi, Bapak Ibu. Nah, di sini para Majus, mereka orang asing. Mereka tentu ketika bertamu kepada negara lain yang asing, mereka pun tentunya harusnya ikuti perintah dari negara asing itu. Ya, misalnya nih kita lagi liburan, ya misalnya ke Singapura lah yang dekat. Tentu ketika kita menginjakkan kaki di Singapura, kita akan sebelum menginjakkan kaki pelajari aturannya seperti apa, berusaha taat seperti apa. Ya. Di Singapura kita jadi warga negara yang taat banget, Bapak Ibu. Takut buang sampah sembarangan, ya, menjaga kebersihan sekali, dan juga nggak meludah sembarangan mungkin, ya. Pokoknya taat banget. Nah, orang Majus tentunya ketika berkunjung ke Yerusalem, kemudian Herodes mengatakan, kasih tahu aku ya, di mana bayi itu dilahirkan, nanti aku juga akan menyembah ke sana. Tentu para Majus diperhadapkan pada pergumulan ini. Aku harus tunduk sama raja ini atau tunduk kepada mimpi yang Tuhan adakan sebelum kami pulang ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya orang Majus pun taat kepada otoritas yang lebih tinggi daripada Raja Herodes, yaitu taat kepada otoritas Tuhan yang sejak awal menuntun mereka melalui bintang itu dan pada akhirnya menuntun mereka kembali pulang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa kita waktu ke negara lain, ke tempat lain, kita itu bisa jadi warga negara yang alim, Bapak Ibu ya. Ke Singapura gitu misalnya, ke Jepang misalnya. Tapi kemudian balik ke Indonesia, balik setelan pabrik, Bapak Ibu. Balik setelan pabrik. Mau menerapkan apa yang kita pelajari di Jepang itu, kok susah banget gitu ya. Orang pada buang sampah sembarangan misalnya.
Kita lihat di Jepang negaranya bersih, rapi, teratur ya. Kok sampai di Indonesia kita balik lagi? Kenapa Bapak Ibu? Karena di sana pemerintahnya hadir ya. Pemerintahnya berdaulat. Pemerintahnya hadir untuk warganya. Sedangkan kita di sini ya tahu sendirilah Bapak Ibu. Makanya nggak heran balik ke setelan pabrik Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa sang anak itu ada lambang pemerintahan di atas bahunya, yang pada waktu Natal kita membaca di kitab Nabi Yesaya itu Bapak Ibu, ada lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ketika sang anak itu memerintah dalam kehidupan kita, bukankah kita tahu dia adalah Allah yang selalu hadir, yang selalu bersama dengan kita? Bukankah seharusnya kita percaya bahwa dia itu tidak pernah meninggalkan kita dan seharusnya kita taat kepada pimpinannya? Meskipun kita tahu dunia kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi ketika kita taat kepada pimpinan Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Maka poin yang pertama ini Bapak Ibu, apapun yang terjadi, izinkan Tuhan memimpin dan memandu hidupmu. Apapun masalah yang kita hadapi, tantangan yang terjadi, izinkan Tuhan memimpin dan memandu hidup kita. Mengapa saya pakai kata izinkan Bapak Ibu? Karena terkadang kita itu tidak suka ketika ada orang lain yang berusaha memimpin hidup kita. Kita lebih suka memimpin hidup kita tanpa ada intervensi apapun mungkin. Kita suka lebih memilih menuruti kata hati, menuruti insting, menuruti kemauan, menuruti ego kita sendiri. Ketika Tuhan memberikan firman-Nya berusaha untuk memandu hidup kita, terkadang kita gelisah. Kita nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Tapi di satu sisi Bapak Ibu, kita kadang protes. Tuhan, masalahku begitu berat. Engkau di mana? Engkau tidak berbicara kepadaku, Tuhan. Kita protes Tuhan nggak berbicara. Gimana Tuhan mau bicara? Alkitabnya nggak dibuka, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita? Kita nggak pernah dengar firman-Nya. Kita nggak pernah merenungkan firman-Nya. Kita nggak pernah buka Alkitab kita. Kita protes sama Tuhan, Engkau nggak pernah bicara sama aku Tuhan. Tapi kita yang nggak pernah datang sama Dia. Kita hanya tahu kepada Tuhan. Kita hanya sering mendengar kisahnya. Tapi kita tidak dekat dengan Tuhan. Barangkali kita seperti para imam yang tinggal di istana Raja Herodes dengan segala kenikmatan, kemewahan yang mereka dapatkan Bapak Ibu. Mereka tahu Taurat, tapi tidak dekat dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu, apapun yang terjadi, izinkan Tuhan itu memimpin dan memandu hidup kita. Izinkan Dia berkuasa lagi, memberikan kita hikmat untuk boleh memimpin dan memandu hidup kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, menghadapi tantangan bersama dengan Yesus. Bapak Ibu, kita lihat bagian ini dari kisah keluarga kudus ya. Saya katakan seperti itu, keluarga kudus karena mereka melahirkan sang bayi yang kudus ya, Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tahu ketika sang anak lahir, situasi dan kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Situasi yang tidak baik-baik saja itu terindikasi dari sejak awal mula narasi Natal diberikan, Bapak Ibu. Pada saat itu Kaisar Agustus memerintahkan seluruh penduduk untuk melakukan sensus penduduk. Nah, ini aja sudah nggak baik-baik saja, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin Israel diperintah oleh seorang kaisar? Ya, bagaimana mungkin? Berarti kan mereka ada dalam penjajahan Romawi. Karena yang punya kepemimpinan seorang kaisar adalah orang-orang Romawi. Lalu kemudian ada narasi para imam
itu ada 2 Bapak Ibu. Ya, ini juga nggak benar. Karena imam itu harusnya 1. Ya, sejak dari zaman Harun, imam besar, sampai ke zamannya kitab nabi-nabi, imam itu cuma 1. Tapi zaman Yesus itu ada 2. Mertua dan menantu itu sama-sama imam kepala. Ini kan juga udah nggak benar Bapak Ibu. Dan kemudian kita lihat bagaimana bait suci sebagai tempat ibadah dijadikan pasar. Ini kan juga udah luar biasa ngawur Bapak Ibu. Ya. Nah, situasi ini nggak enak. Dan kemudian waktu Herodes mendengar ada seorang raja yang dilahirkan, Yerusalem juga goncang Bapak Ibu. Yang ini berarti mereka merasakan ketakutan, ada trauma-trauma tersendiri di bawah pemerintahan Herodes Bapak Ibu. Sedang tidak baik-baik saja. Lalu di usia kurang lebih 2 tahun, seperti tadi yang saya jelaskan Bapak Ibu, mereka menyingkir ke Mesir. Dan bagi orang Israel, Mesir itu menjadi tempat pengalaman pahit. Ini satu hal yang menarik untuk disimak Bapak Ibu. Bagi orang Israel, Mesir ini tempat ada pengalaman pahit di masa lalu mereka hadapi. Yaitu mereka pernah menjadi budak di sana selama ratusan tahun. Tapi di sini malaikat Tuhan mengatakan, pergilah ke sana. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, orang Israel lihat Mesir itu pasti ada pengalaman pahit. Kayak kita Bapak Ibu ya, kalau misalnya pernah ada pengalaman pahit di rumah sakit, kita ketika mengunjungi rumah sakit, kita akan keringat dingin, deg-degan, jantung berdebar-debar. Dengar bunyi ambulans sedikit aja udah panik Bapak Ibu. Ya. Nah, pasti Yusuf dan Maria sebagai orang Yahudi, orang Israel, mereka waktu dikasih tahu pergilah ke Mesir, mereka pasti mungkin ada pertanyaan dalam hati Bapak Ibu. Tapi keluarga ini pada akhirnya taat juga pergi ke Mesir. Nah, satu hal yang menarik Bapak Ibu, saya melihat bahwa keluarga kudus ini eksodus ke Mesir, yang berarti apa? Kehadiran Allah melalui Yesus di dalam pengalaman pahit umatnya. Ini sebagai sebuah simbol Bapak Ibu bahwa Yesus ini masuk ke dalam pengalaman pahit umatnya, berusaha untuk membereskan itu, dan pada akhirnya dikatakan dari Mesir kupanggil pulang anakku. Dan memang Injil Matius ini melihat Yesus sebagai Israel yang baru. Jadi lewat Yesus inilah dia menggenapi hukum Taurat, makanya ada khotbah di bukit Bapak Ibu, di mana Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi Taurat, bukan meniadakannya. Dan ini dimulai sejak dia kecil pergi ke Mesir, lalu seakan-akan membereskan luka batin, membereskan pengalaman pahit, dan mungkin membereskan trauma dari bangsa Israel, lalu kemudian pulang dari Mesir, pada akhirnya menyatakan pembebasan. Ya, di bacaan leksioneri kita juga menyatakan sang anak itu membebaskan umatnya, Bapak Ibu. Nah, 2 hal yang tadi saya katakan Bapak Ibu, pengungsian keluarga kudus ke Mesir itu menjadi tanda bahwa Allah dapat ditemukan di dalam rasa sakit yang pernah dan atau sedang kita alami. Apapun rasa sakit, pengalaman pahit, dan mungkin trauma yang kita alami Bapak Ibu, izinkan Yesus untuk masuk ke dalam rasa sakit itu, karena dia hadir di sana. Yesus ada di sana untuk mau membereskan masalah di dalam hati itu. Dan ketika kita mengizinkan, berarti kita percaya bahwa dia adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kehidupan manusia yang retak dan rapuh ini.
Bapak Ibu. Menarik sekali, Yesus mau masuk ke dalam luka kita. Yesus mau masuk ke dalam pengalaman pahit umatnya. Untuk dia mau membereskan itu semua. Jadi Bapak Ibu, yang kedua ini, apapun masalah yang kita hadapi, izinkan Tuhan mengintervensi hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, izinkan Tuhan mengintervensi hidup kita. Bapak Ibu, diintervensi itu nggak enak loh ya. Kalau kita sudah punya jadwal dari A sampai Z, kemudian tiba-tiba ada jadwal tambahan masuk, ada intervensi, marah nggak Bapak Ibu? Kesel kadang ya. Kadang Tuhan itu juga bisa mengintervensi hidup kita. Dan kadang membuat kita nggak nyaman. Yusuf dan Maria sudah enak-enak tinggal di Yerusalem. Maksudnya Bethlehem. Habis dapat hadiah emas, kemenyan, dan mur. Belum sempat menikmati itu, tiba-tiba malaikat Tuhan datang mengintervensi hidup mereka. Malam ini juga kalian harus pergi ke Mesir. Karena Herodes itu mau membunuh kalian, membunuh anak itu. Ada intervensi yang harus dilakukan. Itu nggak nyaman Bapak Ibu. Dan kadang kalau kita pernah merasakan ketidaknyamanan, kan ada kebenaran yang berusaha untuk mengusik kehidupan kita, kita merasa nggak nyaman. Jangan-jangan kita selama ini sudah hidup dalam kebohongan-kebohongan tertentu. Kalau kebenaran itu membuat kita tidak nyaman. Ada sesuatu yang mungkin kita tutup-tutupi ketika Tuhan itu mengintervensi hidup kita dan kita merasa nggak nyaman. Mungkin. Dan hari ini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah yang pelik, masalah yang susah, dengan bijaksana, mari kita izinkan Tuhan mengintervensi hidup kita. Nggak nyaman memang. Namanya luka, kalau dibuka, diobati lagi, sakitnya luar biasa. Tapi yakinlah di balik rasa sakit itu, Tuhan menjanjikan pemulihan. Maukah kita, Tuhan mengintervensi hidup kita? Nah, saya mau memperkenalkan kalau belum tahu, dan kalau sudah tahu, diingatkan lagi tentang serenity prayer. Atau dalam bahasa Indonesia itu doa ketenangan Bapak Ibu. Nah, biasanya kita pernah tahu baca serenity prayer itu cuma satu paragraf yang di atas, ya. Satu paragraf yang di atas. Tuhan, berikanlah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Ini saya sudah terjemahkan secara bebas Bapak Ibu. Tuhan, berikanlah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Nah, paragraf doa selanjutnya dikatakan, hidup satu hari demi satu hari, menikmati satu momen dalam satu waktu, menerima kesulitan sebagai jalan menuju kedamaian, sebagaimana dia bersikap terhadap dunia berdosa ini. Bukan seperti yang kuinginkan, mempercayai bahwa dia akan membuat segala sesuatu menjadi baik jika aku berserah pada kehendaknya, sehingga aku dapat hidup cukup bahagia di dunia ini dan menikmati kebahagiaan bersama dia selamanya dalam kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu pernah mendoakan serenity prayer ini atau pernah membacanya? Biarlah ini juga boleh menjadi ketenangan kita di dalam menghadapi masalah. Ada hal-hal yang dapat kita ubah, ada hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Dan biarlah ada kebijaksanaan dari Tuhan untuk bisa membedakannya.
Dan kalau ada hal-hal yang dapat diubah, berikan keberanian untuk kita mau mengubah itu. Kalau tidak bisa diubah, biarlah ada kekuatan untuk kita boleh menerimanya. Bapak Ibu, kiranya ketika kita menghadapi tantangan dengan bijak, dua hal ini yang mau kita sama-sama renungkan. Yang pertama, hikmat Tuhan memandu hidup. Berarti kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. Kemudian yang kedua, menghadapi kesulitan bersama dengan Yesus, mengizinkan Tuhan mengintervensi hidup kita. Maukah kita, Bapak Ibu, mengizinkan Tuhan kembali memimpin hidup kita dan mengizinkan Tuhan mengintervensi sehingga kita bisa menghadapi tantangan dengan bijak. Saya ada satu lagu yang belakangan ini memberikan kekuatan tersendiri. Saya mau bagikan buat kita Bapak Ibu dan kita mau nyanyikan bersama. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu ku tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi kita nyatakan tak terbatas, tak terbatas
jalan, Kau yang ku percaya. Ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi nyatakan, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tuhan, kami datang kepadamu di penghujung akhir tahun ini. Kami tidak tahu apa yang kami hadapi hari-hari ini. Banyak tanda tanya, banyak pertanyaan yang muncul. Ya Tuhan, pada hari ini kami mohon pimpinan-Mu sekali lagi dalam hidup kami. Kami mohon Engkau boleh mengintervensi kembali hidup ini, sehingga di tahun yang akan kami hadapi nantinya, kami boleh kembali merasakan ketentraman, kedamaian bersama dengan Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh menghadapi tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini dengan bijaksana, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami di dalam setiap musim kehidupan kami ini. Kami menyerahkan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sekarang sedang duduk di tempat ini. Kau memberikan mereka kekuatan, Kau memberikan mereka ketenangan, kedamaian di dalam menghadapi masalah yang saat ini ada dalam hati setiap kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang tak sesara di bawah petian Kristus, disalibkan, mati dan turun dalam kacaran maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa, Tuhan, Engkau yang boleh menjamah kehidupan mereka. Engkau yang boleh mengangkat sakit penyakit mereka, Tuhan. Berikan pemulihan, berikan kesembuhan, dan juga sukacita dan damai sejahtera Tuhan, supaya mereka boleh menghadapi hari-hari dengan penuh semangat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi duka cita. Tidak mudah mereka menghadapinya Tuhan, karena saudara orang tua yang terkasih telah Engkau panggil pulang di momen-momen Natal. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka saat ini, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, masih ada di rumah maupun di tempat lain. Kiranya Tuhan yang akan berikan kekuatan dan penghiburan. Kami serahkan ya Tuhan
juga untuk pekerjaan kami masing-masing. Di antara kami masih ada yang harus masuk kerja dan juga menyelesaikan tugas-tugas kami menjelang penutupan tahun 2025 ini. Ya Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, berikan kami semangat. Kiranya kami boleh menghadapi tantangan dengan bijaksana. Kami serahkan ya Tuhan juga untuk keluarga kami. Kami berdoa kiranya keluarga kami menjadi keluarga yang lebih baik lagi. Keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang benar-benar memuliakan Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan keluarga kami boleh dipulihkan. Sekiranya ada permusuhan, keluarga kami boleh punya hati yang saling mengampuni. Sekiranya ada pertikaian yang terjadi. Ya Tuhan, tolong keluarga kami. Supaya keluarga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk gereja kami. Kiranya Tuhan yang akan tolong gereja kami. Bukan hanya pembangunan secara fisik, tetapi kehidupan spiritualitas kami boleh kembali dibangunkan. Kami boleh kembali merasakan kedekatan dengan Tuhan. Merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Berkati untuk setiap majelis jemaat, hamba Tuhan, dan juga untuk aktivis yang melayani di gereja ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, kerabat kami, atau orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang berlibur, dimanapun mereka berlibur saat ini Tuhan, berikan mereka kekuatan, semangat, dan kiranya kehadiran mereka sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi yang tidak kondusif hari-hari ini. Bencana alam, banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kami di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dan juga belakangan ada banjir bandang yang menimpa saudara kami di Pulau Jawa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang akan tolong. Ada bencana-bencana alam yang terjadi, yang tidak diketahui dengan pasti kapan terjadinya. Kami serahkan ya Tuhan untuk para korban. Kiranya mereka boleh diberikan kekuatan, diberikan penghiburan dari Tuhan. Setiap bantuan dapat tersalurkan dengan baik, dan mereka mampu menata diri kembali. Dan Tuhan kiranya boleh memulihkan kondisi hidup mereka. Kami serahkan ya Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin bangsa kami, kiranya mereka boleh berikan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, tolong ubahkan hati para pemimpin bangsa kami, bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi biarlah kepentingan masyarakat, rakyat Indonesia boleh diperhatikan. Kiranya ada belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Kami serahkan juga untuk kondisi dunia saat ini. Engkau yang akan melawat bangsa-bangsa yang sedang berperang dan bertikai hari-hari ini. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi kondisi Indonesia, bagi kondisi dunia saat ini, dan bagi kondisi sekitar kami yang mungkin penuh dengan ketidakpastian ini. Kami mohon Tuhan berikan kami ketenangan, berikan kami kekuatan. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, yang akan kami nyanyikan demikian. Datanglah kerajaanmu,
Sebagai rasa syukur kepada Allah atas anugerahnya yang hadir di sepanjang kehidupan, marilah kita menyatakan persembahan syukur yang didasarkan pada Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik, di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Umat yang hadir di gedung gereja dapat menyampaikan persembahan umum dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan memasukkan ke dalam kantong yang akan diedarkan. Bisa juga dengan metode mentransfer, juga dapat memindahkan QRIS yang ditampilkan di layar. Yang ada di dalam ruangan ibadah juga ada. Allah Sang Surya kehidupan, kami sujud menyembah-Mu, membawa persembahan ini sebagai ungkapan kasih dan syukur. Mampukanlah kami untuk bijak dalam mengelolanya, sehingga menjadi saluran berkat bagi sesama. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, hadapilah tantangan dengan bijak. Percayalah bahwa Yesus hadir dan menyertai hidup kita.
Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa melindungi dan menjaga kita dengan kuasa-Nya. Kiranya Yesus Kristus yang kelahirannya membawa pengharapan, merahmati kita sekalian untuk tetap percaya pada janji penyertaan-Nya. Kiranya Roh Kudus memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dengan iman, mulai dari saat ini sampai selamanya. Amin.